Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran kimia kita di kelas 12. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kimia unsur, yaitu khususnya tentang gas mulia atau golongan 8A. Apa saja golongan 8A itu? Golongan 8A itu terdiri dari unsur helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, bagaimana cara kalian menghafalnya? Nah, kalian bisa membuat kalimat-kalimat tertentu yang sehingga kalian mudah untuk menghafalnya. Misalnya kalau seperti di sini Ibu membuat singkatan seperti ini. Heboh negara Arab karena serangan ranjau. Jadi heboh itu HE, negara itu NE, Arab itu AR, karena itu KR, kemudian serangan itu XE, dan ranjau itu RRN. Ini fungsinya adalah untuk mempermudah kita menghafal ya. Nah, kemudian bagaimana kelimpahan gas mulia itu di bumi ya. Nah, semua gas mulia itu terdapat di udara ya sebagai gas tunggal ya. Nah, kecuali radon. Nah, kalau radon ini tidak terdapat di udara karena dia merupakan unsur yang bersifat radioaktif ya. Nah, di sini kalian sudah bisa melihat bagaimana kelimpahan atau jumlah unsur-unsur gas mulia ini di udara. Nah, misalnya helium itu ada sekitar 5,2 kali 10,4%, neon dan sebagainya. Nah, sifat-sifat gas mulia. Nah, gas mulia itu secara umum bersifat stabil, suka bereaksi dengan unsur lainnya. Atau gas mulia itu disebut dengan gas inert atau lembab. Nah, artinya itu dia tidak mudah bereaksi dengan yang lain. Kenapa demikian? Yang pertama itu konfigurasi gas mulia itu sudah stabil ya, karena dia berada pada kulit terluarnya itu atau elektron valensinya itu pada NS2 NP6. Kecuali helium ya, helium itu nomor atomnya 2. Jadi kalau kita buat konfigurasinya hanya 1S2. Nah, misalnya kalau neon itu 1S2, 2S2, 2P6. Berarti di belakangnya itu sudah penuh ya, elektronnya itu tidak ada yang berdiri sendiri sehingga dia stabil ya. Nah, hal ini berarti elektron terluar sudah terisi penuh pada subkulitnya sehingga susah membentuk ikatan kovalen ya. Kemudian yang kedua, gas mulia itu sifat energi ionisasinya sangat tinggi ya, sehingga sukar membentuk ion positif ya. Karena sukar membentuk ion positif berarti kan dia tidak mudah melepaskan elektron ya, sehingga nanti akhirnya dia susah akan membentuk ikatan ion. Kemudian afinitas elektronnya juga sangat rendah. Nah, artinya afinitas itu tidak dapat mengikat elektron ya, susah dia membentuk atau mengikat elektron untuk membentuk ion negatif. Nah, berarti juga dia akan susah membentuk ikatan ion nantinya. Nah, kemudian sifat umum gas mulia itu kita lihat dari jari-jari, titik didih, dan titik leleh serta energi ionisasi. Nah, pertama kita lihat dari jari-jari. Nah, jari-jari gas mulia itu dari mulai helium sampai dan seterusnya itu sampai dengan radon itu jari-jarinya semakin besar ya. Kemudian energi ionisasi titik didih dan titik lelehnya juga sama, dari helium ke xenon itu cenderung semakin besar ya. Kemudian kita lihat energi ionisasi. Nah, untuk energi ionisasi dari helium ke neon itu cenderung semakin rendah ya. Nah, kemudian kita lihat dulu senyawa-senyawa gas mulia. Nah, kita lihat tadi dari energi ionisasinya itu, xenon kan adalah gas mulia yang memiliki energi ionisasi yang paling rendah. Yaitu mendekati hampir dengan energi ionisasinya tuh kurang sedikit dari mirip dengan oksigen ya. Sehingga yang senyawa gas mulia yang pertama sekali yang bisa dapat dibentuk itu adalah dari unsur xenon ya. Karena tadi di awal sudah disampaikan bahwa gas mulia ini sangat susah bereaksi. Nah, tapi gas mulia pertama kali yang dapat disintesis atau dibuat itu adalah yang dari senyawa dari unsur xenon ya, yaitu senyawa yang pertama sekali dapat disintesis atau dibuat itu adalah senyawa XePtF6. Kemudian dapatlah dibentuk lagi senyawa XeF4, XeF2 dan XeF6. Nah, untuk melihat senyawa-senyawa apa saja yang dapat dibuat oleh gas mulia yang sukar bereaksi ini, itu dapat kalian baca pada buku paket halaman 95, buku unggul ya. Nah, jadi senyawa-senyawa gas mulia ini jumlahnya tuh sangat sedikit. Jadi lebih kurang hanya ada 200 senyawa saja. Nah, kenapa demikian? Nah, tadi sudah dijelaskan di awal karena senyawa atau gas mulia ini sangat sukar bereaksi dengan unsur-unsur yang lain. Jadi senyawa-senyawa yang dapat dibentuknya juga terbatas.
Nah, bagaimana cara pembuatan gas mulia? Nah, secara umum itu dibuat dengan cara penyulingan bertingkat udara cair. Kemudian gas mulia juga ada beberapa gas mulia didapat dari sebagai hasil samping pembuatan senyawa lain ya. Misalnya hasil samping pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch ya. Kemudian misalnya helium sebagai hasil samping pengolahan gas alam. Nah, untuk proses Haber-Bosch nanti kita akan belajar di nitrogen ya, ada pelajaran selanjutnya. Nah, kemudian kegunaan. Nah, kegunaan ini mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian juga sudah sering memakainya. Misalnya untuk pengisi balon gas ya, misalnya balon gas untuk acara-acara ya seperti itu. Kemudian untuk balon gas ini selain dari balon gas untuk acara-acara yang biasa sering kita gunakan itu misalnya adalah untuk balon cuaca ya. Nah, sama itu kan balon cuaca itu kan balonnya diisi dengan gas sehingga balon itu bisa naik ke udara untuk membaca cuaca di atas. Nah, kemudian yang berikutnya helium ini juga dipakai sebagai campuran gas oksigen dalam tabung penyelam ya. Jadi dalam tabung penyelam itu tidak murni gas oksigen 100%, tapi dicampur dengan helium. Nah, kalian bisa mencari kenapa sih harus dicampur dengan helium tidak oksigen seluruhnya. Nah, itu kalian bisa cari nanti bagaimana kenapa begitu ya. Kemudian helium cair pada suhu 4 derajat Kelvin juga digunakan sebagai pendingin dalam riset. Nah, dalam riset-riset misalnya dalam membekukan misalnya suatu sampel. Nah, seperti itu biasanya digunakan juga helium cair. Kemudian kegunaan yang lain yaitu misalnya kegunaan neon. Nah, neon itu sebagai pengisi lampu warna merah terang. Nah, kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari sudah sering mendengar lampu neon, lampu neon. Nah, lampu neon itu warnanya merah, misalnya pada lampu ambulans ya, yang lampu ambulans itu yang di atas ya. Nah, itu yang berputar-putar itu adalah isinya adalah lampu neon, warnanya itu merah terang. Kemudian kegunaan argon. Nah, itu dipergunakan untuk pengelasan logam ya, tapi menciptakan atmosfernya bukan untuk atmosfer itu keadaan udara sekitarnya ya. Kemudian ada kegunaan kripton dan xenon. Nah, ini juga kegunaannya untuk pengisi lampu warna-warni ya. Kalau kita lihat itu kalau kripton itu warnanya putih ya. Kemudian kalau xenon itu warnanya juga putih. Berbeda ya, ini bisa putih ke pink mungkin ya. Kemudian selain dari xenon sebagai pengisi lampu warna-warni, xenon juga dipergunakan untuk pembuatan sinar laser ya, campuran ya. Misalnya kalau untuk sinar laser itu terdiri dari 10% xenon, 89% argon dan 1%-nya adalah senyawa fluorin, unsur fluorin ya. Jadi itu adalah kegunaan dari senyawa kegunaan dari unsur gas mulia ya. Oke, terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.